Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, nama saya Wintemas Miko. Itu nama panjang saya. Biasa dipanggil Miko. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikitnya dari materi yang sudah saya dapatkan mengenai model komunikatif atau komunikatif model. Nah, buat teman-teman yang belum tahu komunikatif model, kita sama-sama belajar. Oke, oke, oke. Yang pertama saya akan menjelaskan sedikit dari model pendekatan komunikatif di dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nah, pendekatan komunikatif itu adalah salah satu pendekatan pembelajaran bahasa yang menekankan pada tujuan pembelajaran yang mengutamakan penggunaan bahasa secara baik dan benar. Nah, oleh peserta didik dalam lingkungan pendidikan ataupun sosial, bukan bertujuan untuk memberikan pemahaman struktural bahasa secara semata atau cuma-cuma. Nah, dalam pendekatan ini lebih cocok untuk pembelajaran bahasa. Kenapa? Karena pendekatan ini memiliki tujuan untuk membuat kompetensi komunikatif sebagai tujuan pembelajaran bahasa. Nah, dalam pembelajaran komunikatif ini itu mencakup beberapa hal. Yang pertama ada listening, reading, writing, dan speaking. Nah, munculnya pendekatan komunikatif dalam pembelajaran bahasa bermula dari adanya perubahan-perubahan dalam tradisi pembelajaran bahasa Inggris pada tahun 1960-an. Pada tahun 1960-an, yang saat itu menggunakan pendekatan situasional. Nah, di dalam pembelajaran situasional itu, bahasa diajarkan dengan mempraktekkan atau melatihkan struktur-struktur dasar dalam berbagai kegiatan berdasarkan situasi yang bermakna. Nah, di dalam bahasa komunikatif itu sendiri, semua berkaitan teori mendasari apa yang digambarkan sebagai singkatan CLT. Nah, hal ini juga dapat didefinisikan seperangkat ajaran yang juga mengenai tentang dunia bahasa dan pembelajaran bahasa yang mendasar, menyatukan tetapi meluas, gitu. Secara teori yang diinformasikan dengan baik. Baik, kita akan masuk ke yang kedua. Mengenai kompetensi komunikatif adalah kemampuan untuk menerapkan kaidah gramatikal suatu bahasa. Saya ulang kembali, kita masuk yang kedua mengenai kompetensi komunikatif. Nah, kompetensi komunikatif itu adalah kemampuan untuk menerapkan kaidah gramatikal suatu bahasa dalam membentuk kalimat yang benar dan untuk mengetahui atau menetapkan kapan dan di mana dan kepada siapa kalimat itu diujarkan. Dengan berbekal kompetensi komunikatif, seseorang dapat menyampaikan dan menginterpretasikan suatu pesan atau menegosiasikan makna secara interpersonal dalam konteks yang lebih spesifik. Nah, di sini saya mendapatkan dari beberapa pakar dari Crescent. Itu juga beliau juga menegaskan bahwa kompetensi komunikatif lebih menekankan fungsi bahasa dalam komunikasi sesungguhnya daripada menguasai bentuk dan kaidah kebahasaan. Kaidah-kaidah kebahasaan itu hanya berfungsi untuk memonitor suatu bentuk ujaran. Nah, begitu. Dan selanjutnya, masuk ke materi selanjutnya mengenai hakikat kompetensi komunikatif. Itu meliputi yang pertama pengetahuan. Yang kedua, mengetahui bagaimana cara menggunakan dan memberi respon terhadap berbagai tipe tindak tutur. Yang selanjutnya, mengetahui bagaimana cara menggunakan bahasa secara tepat dan memuaskan. Baik, dari pertama ya, pengetahuan mengenai tata bahasa dan kosakata bahasa yang bersangkutan. Oke. Dan yang kedua, selanjutnya pengetahuan mengenai kaidah-kaidah berbicara, yaitu mengetahui bagaimana memulai dan mengakhiri percakapan, mengetahui topik apa yang mungkin dibicarakan dalam berbagai peristiwa bicara, mengetahui bentuk-bentuk sapaan yang seharusnya dipakai kepada orang lain dalam berbagai situasi. Yang selanjutnya mengetahui bagaimana cara menggunakan dan memberi respon terhadap berbagai tipe tindak tutur seperti meminta, memohon, meminta maaf, mengucapkan terima kasih, dan mengundang orang lain. Oke, baik, yang selanjutnya itu mengetahui bagaimana cara menggunakan bahasa secara tepat. Ini yang terakhir. Nah,
Mengetahui bagaimana cara menggunakan bahasa secara tepat dan memuaskan, salah satu prinsip pelajaran komunikatif yang dikemukakan oleh Kennel dan Swain pada tahun 1980 adalah bahwa kemampuan berbahasa anak sangat ditentukan oleh tingkat penguasaan kompetensi komunikatif yang terdiri atas 4 kompetensi berikut. Oke, kompetensi gramatikal kompetensi pertama itu adalah kompetensi gramatikal, yaitu pengetahuan dan kemampuan dalam bidang tata bunyi, kosakata, serta tata bahasa. Yang kedua, kompetensi sosiolinguistik, yaitu penguasaan memilih untuk berkomunikasi yang sesuai dengan mitra bicara, tempat suasana, saluran komunikasi, serta aspek lain yang harus dipertimbangkan dalam berkomunikasi. Yang ketiga, kompetensi kewacanaan, yaitu kemampuan untuk menafsirkan rangkaian kalimat atau ungkapan dalam rangka membangun keutuhan makna dan keterpaduan teks sesuai dengan konteksnya. Nah, yang selanjutnya yang terakhir, kompetensi strategis, yaitu keberanian, rasa percaya diri, kemampuan berbagi peran dengan lawan bicara, pemanfaatan peluang untuk berbicara, dan sebagainya. Pendekatan komunikatif berbasis pada sejumlah teori bahasa dan psikologi belajar yang bertujuan untuk mencapai komunikasi faktual, dan yaitu siswa dapat menggunakan bahasa asing yang dipelajari sebagai alat komunikasi. Dengan kata lain, tujuan pendekatan ini adalah agar siswa memiliki kompetensi berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang dipelajari. Oke, baik. Dapat ditarik sebuah kesimpulan dari pembahasan di atas, di mana belajar bahasa adalah belajar berkomunikasi. Oleh karena itu, pelajaran bahasa Inggris haruslah diarahkan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi, baik itu secara lisan maupun tulisan. Sekian saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan ataupun ada ucapan yang tidak pantas saya ucapkan. Saya akhiri. Terima kasih. Jika ada yang bertanya bisa isi di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.